Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala muji bagi Allah, Tuhan dari alam semesta. Tiada yang menjadi musuh Allah kecuali orang-orang yang zalim. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai penghulu dari semua utusan Allah dan pimpinan orang-orang baik yang bertakwa, dan kepada semua sahabat-sahabatnya. Di sini saya akan berbicara tentang dosa besar dan salah satu contoh dari dosa besar itu sendiri. Dosa besar bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya yang tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dari para ulama yang soleh. Sungguh Allah menjanjikan di dalam Al-Quran Al-Aziz kepada orang yang dapat memelihara diri dari dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT. Niscaya dosa-dosa kecil yang pernah diperbuat akan diampuni oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya Allah yang dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, yang memiliki arti jika kamu dapat menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka kami akan memaafkan kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia. Dan ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang dijauhkannya kita dari dosa-dosa kecil jika kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Dan salah satu caranya bisa dengan menjaga sholat. Dalam hadis Rasul dikatakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahunna idza tunibatil kabair, yang memiliki arti rawahu Muslim, salat 5 waktu, salat Jumat sampai kepada Jumat lagi, puasa Ramadan sekarang dengan puasa Ramadan yang akan datang adalah dapat menghapus dosa-dosa yang ada di antaranya selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Sombong ialah perilaku yang menolak kebenaran, meremehkan manusia dengan anggapan kepandaiannya lebih hebat dan lebih tinggi derajat maupun pangkatnya daripada yang orang lain. Dan sombong ini bisa diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada sombong terhadap Tuhan, yang kedua sombong terhadap Rasul dan kebenaran, yang ketiga ada sombong terhadap manusia. Unsur-unsur yang dapat menimbulkan kesombongan ini beraneka ragam macamnya, baik yang ditimbulkan dari segi keagamaan maupun dari segi keduniaan. Seperti antara lain disebabkan karena yang pertama ilmu, yang kedua ibadah dan amal soleh, yang ketiga keturunan, yang keempat ada kecantikan, yang kelima ada kekayaan, kekuasaan, kekuatan, dan keluarga dan pengikut yang banyak. Akibat dari kesombongan itulah akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya terdapat dalam firman-Nya sebagai berikut. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam masfal lil mutakabbirin, yang berarti adapun keutamaan ilmu dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Ta'ala. Namun jika ilmu yang dimiliki membuat seorang menjadi sombong dan ujub, maka ia akan terputus dari rahmat Allah. Ahli hikmah pernah berkata, orang baik itu semakin berilmu, semakin tawadhu. Sebab ilmu dipelajari agar kita semakin dekat kepada Allah.
bukan untuk disombongkan, apalagi merasa paling benar dari yang lain. Pasti kita masih ingat dengan cerita atau kisah iblis yang menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Begitulah kesombongan iblis. Dia merasa lebih mulia dan merasa paling hebat sehingga Allah murka padanya. Imam Syafi'i pernah berkata, tidaklah seseorang bisa menguasai ilmu seluruhnya walaupun ia belajar selama 1000 tahun, karena ilmu adalah lautan yang sangat luas. Maka ambillah dari segala sesuatu yang paling baiknya. Ilmu Allah Azza wa Jalla sangatlah luas dan tidaklah diberikan kepada manusia kecuali hanya setetes. Maka tidak layak bagi manusia sombong, dan itu bisa dicegah dengan kita mendahulukan adab sebelum ilmu. Karena ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Para ulama mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Seorang yang beradab ketika menuntut ilmu bisa jadi ini merupakan tanda amalan ia menuntut ilmu diterima Allah dan mendapatkan keberkahan. Sebagian salaf mengatakan adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya amalan. Rasulullah dalam hadis pernah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang berarti kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian nasihat tentang ilmu dan peringatan bagi orang-orang yang sombong. Semoga kita bisa lebih bersikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong dengan apa yang Allah karuniakan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.